Samsung saat ini bisa dibilang sebagai satu-satunya brand yang masih konsisten dengan tablet Android. Dan di tahun ini, mereka ngerilis dua buah seri tablet guys, yaitu di Samsung Galaxy Tab S7 dan juga Tab S7 Plus yang lebih gede. Pertama kali gue lihat guys, gue tuh penasaran banget karena secara fungsi, specs dan juga fitur-fiturnya ini rasanya bisa jadi device all-in-one buat kerja sampai menikmati konten multimedia dan bisa dibilang sebagai pengganti laptop. Nah, karena penasaran, gue akhirnya cobain yang versi gedenya guys, Tab S7 Plus. Dan gue udah pakai tablet ini selama kurang lebih sebulan terakhir. So yes, langsung aja gue akan share review gue buat Samsung Galaxy Tab S7. Tapi sebelum kita mulai, bolehlah klik dulu tombol jempol dan juga subscribe ke Basic Tech dan hidupin loncengnya. Oke? Let's go! Oke, sebelum kita ngobrol lebih dalam guys, gue share dulu spesifikasi lengkap dari Samsung Galaxy Tab S7 Plus ini. Kalau udah tahu ya, boleh skip aja langsung ke part yang berikutnya. Nah, untuk varian yang Plus ini guys, punya layar ukuran 12,4 inci, Tab S7 biasa itu 11 inci, panelnya AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Prosesornya menggunakan Snapdragon 865 Plus dengan RAM 8GB dan storage 256GB. Baterainya 10.090 mAh dengan fast charging up to 45 Watt. Untuk kamera ada dua di belakang dengan sensor 13+5 dan juga kamera selfie 8 MP. OS-nya menggunakan Android 10 dengan Samsung One UI 2.5 di mana terdapat DeX langsung di dalamnya. Hanya ada satu versi yang dijual di Indonesia yaitu versi LTE yang ada 3 warna dan harganya adalah 16,999 juta rupiah. Oke, hal pertama yang gue suka banget dari Tab S7 Plus ini adalah layarnya guys. Mungkin karena semenjak COVID kan kita tuh jadi sering kerja ngeliatin layar HP di rumah, sering nonton TV juga. Akibatnya gue tuh sekarang jadi notice banget sama yang namanya kualitas layar. Dan kualitas layar Super AMOLED di Tab S7 Plus ini menurut gue best of the best yang pernah gue lihat di sebuah tablet. Ukurannya gede, panelnya AMOLED tadi, refresh rate 120 Hz, tingkat kecerahannya super tinggi, dan bikin mata tuh juga dimanjain banget nonton konten dari YouTube, Netflix, Disney+, semuanya tuh super duper eye-gasm banget bahasanya kali ya. Warna blacknya juga sangat pekat karena tadi penggunaan panel AMOLED, kontras warnanya juga luar biasa baik. Dan juga kompatibel sama HDR10+. Sekarang ngomongin konten multimedia, gue juga pengen bahas dual stereo speakernya. Kualitas suaranya juga super nice. Performance dari tablet ini juga nggak main-main nih guys. Secara overall experience, gua menggunakan tablet ini sebagai productivity device, gua sangat happy dengan responsiveness dari chipset Snapdragon 865 Plus-nya. Kerasa sangat gesit banget untuk pindah-pindah aplikasi dan dengan adanya fitur Samsung DeX, ini benar-benar kerasa maksimal banget fitur yang kita bisa pakai di dalam tablet ini, apalagi buat gua sebagai power user. Udah pada tahu dong Samsung DeX itu apa? Kalau kalian nggak tahu ya gue coba share sedikit ya. Jadi DeX itu adalah OS desktopnya Samsung yang membuat user interface-nya itu ala-ala desktop komputer gitu guys. Nah, fitur DeX ini sebenarnya udah ada di smartphone-nya Samsung. Kalau kalian familiar mungkin dari Samsung Galaxy Note ya zaman dulu ya. Dan kalau kalian pengen pakai itu kalian harus siapin mouse dan keyboard biar maksimal penggunaannya. Tapi kalau di tablet S7 Plus ini kalian cukup pakai keyboard dan mouse aja. Dan kalau kalian beli yang keyboard cover ini guys, 2,699 juta rupiah, kalian bisa langsung aktifin fitur DeX dengan satu klik aja di keyboardnya. Kalian bisa cukup banyak pakai aplikasi yang untuk multitasking, misalnya kalau ngetik script sambil mantau kolom komentar di video Basic Tech, sambil muter lagu, itu bisa langsung di DeX ya tadi guys. Beda kalau kalian pakai si One UI standarnya. Nah, fitur ini sendiri menurut gua bisa jadi alasan kuat buat kalian pakai Tab S7 Plus ini sebagai pengganti laptop kalian. Nah, untuk keyboard covernya sendiri juga menurut gua oke banget guys, typing experience-nya enak, trackpad-nya juga akurat, plus stand bagian belakang ini guys, menurut gua tuh stabil banget. Gua sempat pakai ini kemarin pas gua jalan ke Palembang, di dalam mobil jalannya gelombang gitu, tapi dia tetap stabil menopang si tabletnya. Sayangnya sih guys, keyboard cover ini tuh nggak ada LED backlit-nya. Andai aja ada, karena gue tuh sering ngetik pas malam-malam, pasti sangat membantu. Jadi semoga di keyboard yang berikutnya Samsung udah kasih yang ada backlit-nya. Nah guys, di luar DeX mode sendiri, jujur gue itu ada sedikit kendala pas gue pakai, tapi gue juga ada tips untuk menghindari kondisi itu. Jadi, kayak dalam mode standar One UI ini guys, dia tuh ada beberapa aplikasi kayak misalnya Disney Hotstar, terus kayak Shopee, Tokopedia, itu dia nggak ada mode landscape-nya. Jadi, itu memang sedikit
bikin bingung ya, tapi ternyata pas gue cari ada aplikasi yang bisa membantu, yaitu namanya rotation control. Nah, di dalam notification bar kalian bisa aktifin, dan ini bakal bikin kalian punya aplikasi itu jadi landscape. Jadi itu yang menurut gue kendala, tapi bisa dihindarin juga sih. Semoga kedepannya semua aplikasi yang ada di One UI ini support dengan landscape mode juga. Oke, beberapa hal penting lagi dari Tab S7 Plus, salah satunya adalah S Pen. Nah, kalian dapat stylus gitu guys di dalam si paket penjualannya tanpa extra cost alias gratis. Jadi di dalam paket penjualannya. S Pen-nya sendiri itu kalian bisa taruh di bagian belakangnya ini buat ngecas, atau kalau kalian mau pakai itu bisa ditaruh di bagian samping. Tapi kalau kalian beli keyboard case-nya, kalian dapat sebuah slot khusus memang buat naruh si S Pen ya, jadi ini juga lebih convenient banget dan bikin aman lah kalau kalian bawa ini kemana-mana. Nah, di Tab S7 Plus juga terdapat improvement latency yang sama dengan di Samsung Galaxy Note 20 Ultra, itu jadi 6 millisecond aja, yang membuat feeling menulis lebih realistis di dalam si Tab S7 Plus ini. Dan secara bentuk juga bentuk S Pen-nya jadi lebih gede guys, bikin overall experience lebih maksimal kayak kita beneran megang pena. Fitur-fitur seperti air gesture itu juga masih bisa dipakai. Lanjut ke bagian gaming sendiri guys, jadi nggak perlu ditanya lagi, tablet ini juga mumpuni banget buat gaming karena tadi chipsetnya Snapdragon 865 Plus, layar 120Hz juga membuat game yang kompatibel dengan refresh rate ini jadi sangat playful. Performance baterai 10.000 mAh, oke banget guys, gue bisa dapat mungkin screen on time up to 10 jam lebih. Kemarin pas gue bawa tablet ini ke luar kota selama kurang lebih 4 hari, device ini jadi device utama. Gue pakai selama perjalanan darat, itu gue buat nonton Netflix, bolak-balik mungkin sekitar perjalanannya itu 12 jam, dan tablet ini baru gue cas lagi pas gue nyampe Jakarta, jadi awet banget. Untuk pengecasan bisa dipakai charger sampai 45 watt biar cat lebih cepat, karena cas bawaannya itu cuma 15 watt. Waktu pengecasan gue akan taruh di layar untuk lebih detail. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kameranya guys. Jujur, gue agak males sebenarnya ngebahas kamera di sebuah tablet, tapi S7 series ini bisa dibilang layak diacungin jempol lah, karena kamera depannya itu terdapat di bagian samping ini guys, jadi bener-bener landscape atau horizontal ini kita bisa pakai karena sekarang kan kita lagi sering Zoom meeting, video call, jadi thumbs up buat inovasinya Samsung. Untuk kamera belakang ini ada lensa ultrawide juga, jadi kalau kalian pengen foto-foto pemandangan, kalau HP kalian mungkin lagi mati, ya bisa pakai tablet lah sebagai kamera cadangan. Gede gitu kameranya. Plus satu lagi yang gue suka adalah di kamera depan ini ada fitur si security-nya, jadi ada face recognition yang lumayan oke juga, sama dia ada si fingerprint sensor di bagian layar yang menggunakan sensor LED optical gitu. Oke, jadi gimana kesimpulan gue menggunakan Tab S7 Plus selama sebulan terakhir? Menurut gue guys, tablet ini tuh secara fungsionalitas, secara hardware itu lebih komplit dibandingkan tablet kompetitor seperti iPad. Tadi ada fitur DeX, terus keyboardnya, terus juga ya mostly DeX sih. Memberikan keleluasaan yang oke banget ala-ala desktop seperti kayak multi Windows, bisa di resize, support untuk apps-nya juga udah mulai mendekati iOS lah. Dan seperti yang pernah gue bilang di review tabnya Samsung sebelumnya, kalau orang Indonesia itu kayaknya cocoknya sama tablet Android deh. Kalau kalian butuh device all-in-one buat ngetik-ketik, surfing, kemudian nonton Netflix, YouTube, Disney+, gue rasa sih Tab S7 Plus ini bakalan jadi pilihan yang sangat menarik buat dilirik, apalagi mungkin buat menggantikan laptop kalian. And that's it guys, thank you semua yang udah nonton reviewnya, semoga videonya membantu, dan jangan lupa smash that like button, terus subscribe, komen, apapun itu biar makin rame, makin asik, dan see you guys next video, stay safe, stay healthy, and peace.